Rusia secara resmi melakukan invasi atau agresi militer ke Ukraina. Tindakan ini dilakukan setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan tentaranya atau militernya untuk melakukan operasi militer. Jelas saja tindakan ini mendapatkan kecaman dari pemerintahan PBB seperti Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Jerman, dan bahkan sekutu terdekat Rusia yaitu China. Namun, Vladimir Putin berdalih kalau invasi ini bukan untuk menduduki wilayah Ukraina, namun ini untuk menyelamatkan warga yang mendapatkan rezim diskriminasi di rezim Kiev. Seperti yang kita ketahui, Rusia dan Ukraina ini merupakan satu rumpun yang terikat dengan ras dan kebudayaan. Ini dibuktikan dengan bahasa Rusia masih dipakai secara luas di daerah Ukraina. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana sejarah Ukraina dan juga Rusia yang mereka dulu adalah satu negara dan juga sekarang sedang berkonflik. Jadi buat kalian yang suka video geopolitik, storytelling sejarah seperti ini, kalian boleh like, share, subscribe, dan tulis komentar agar gue sendiri lebih semangat untuk membuat video seperti ini. Jadi untuk memahami bagaimana sejarah Rusia dan Ukraina ini, kita harus menelusuri lintas peristiwa ke abad pertengahan. Jauh sebelum terbentuknya negara Rusia dan juga Ukraina, negara ini dulu bernama Kerajaan Rus Kievan yang dipimpin oleh Vladimir Agung. Tentunya di abad pertengahan, Vladimir Agung ini memutuskan anak buahnya untuk mencari 3 agama yang akan diadopsi dan dipakai pada warganya sendiri. Saat itu masuk agama Yudaisme, Islam, dan juga Kristen Ortodoks. Namun Yudaisme dan Islam ini ditolak ataupun ditentang. Islam ditentang karena haram akan daging babi dan vodka. Jadi pilihan yang mendasar itu adalah Kristen Ortodoks. Ketika dipilihnya Kristen Ortodoks sebagai agama, masuklah budaya Yunani dan juga hukum-hukum Yunani di sana. Kita beralih ke tahun 1239. Kerajaan Kievan ini dahulunya pernah dijajah oleh bangsa Mongol. Seperti yang kita ketahui, Mongol ini adalah bangsa yang paling barbar di saat itu yang menjajah hampir 2/3 permukaan dunia. Di saat penjajahan Mongol ini, terdapat kota Kievan dan juga Moskowi atau Moskow sekarang. Namun, siapa yang memberontak dalam penjajah itu, maka sudah pasti harus diasingkan. Moskow yang saat itu terkenal setia dengan penjajahan Mongol ini mendapatkan perhatian khusus. Maka pemerintahan dari Kievan seketika dipindahkan ke Moskow. Dan saat itu orang-orang di kota Moskow atau Moskowi saat itu mengklaim bahwa mereka lah adalah ras murni dari Kievan. Selama masa penjajahan kerajaan Mongol dan selama perang berkecamuk, Eropa seakan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Eropa Barat dan juga Eropa Timur. Namun di abad pencerahan, ajaran-ajaran tentang agama dan juga ajaran tentang sosial demokrasi itu nampaknya tidak masuk ke Eropa bagian timur. Tentu terbalik dengan Eropa bagian barat yang lebih mengadopsi demokrasi dan juga pemerintahan sekuler. Kita beralih ke tahun 1917. Pada tahun 1917, Vladimir Lenin berhasil melakukan sebuah revolusi dan menggulingkan pemerintahan Tsar Nicholas II dan membentuk negara sosialis pertama yang disebut Uni Soviet dengan haluan komunis. Di saat itu, Rusia dan Ukraina, Azerbaijan dan sebagainya merupakan satu wilayah kesatuan yang dibentuk dalam negara Uni Soviet saat itu. Uni Soviet merupakan negara kesatuan terbesar di Eropa Timur saat itu, di mana Rusia dan juga Ukraina masuk ke dalam Uni Soviet ini ketika masa pemerintahan Vladimir Lenin. Ketika Perang Satu dan Perang Dunia berkecamuk dan juga Perang Dingin atau Cold War yang membagi antara 2 blok, yaitu blok Barat dan juga blok Timur. Kekalahan blok Timur menyebabkan runtuhnya Uni Soviet dan terbaginya negara-negara bekas jajahan Uni Soviet ini ke banyak negara seperti Rusia dan Ukraina. Di tahun 1991, tepat pada saat runtuhnya
Uni Soviet di Perang Dingin dengan blok Barat, negara-negara pecahan Uni Soviet ini mulai membuat sendiri negara mereka atau mendeklarasikan kemerdekaannya seperti Rusia dan juga Ukraina. Kekalahan Uni Soviet dari Perang Dingin menyebabkan kemunduran ekonomi di beberapa negara-negara Eropa Timur. Dan saat itu, negara di Eropa Barat ataupun blok Barat banyak menawarkan bantuan kepada negara Eropa Timur pasca kalah dalam Perang Dingin. Bekas pecahan negara Uni Soviet banyak yang bergabung ke dalam NATO atau North Atlantic Treaty Organization. NATO ini sendiri adalah pangkalan militer di Atlantik Utara agar untuk membendung kekuatan Uni Soviet saat itu. Tentu Uni Soviet dan juga para sekutunya ataupun blok timur saat itu membentuk yang dinamakan Fakta Warsawa atau INSGO. Jadi kedua aliansi ini juga bertekad untuk membendung kekuatan antara blok barat dan juga blok timur. Namun setelah runtuhnya Uni Soviet, NATO atau North Atlantic Treaty Organization itu masih aktif melakukan pelatihan sejumlah militer dan merekrut setidaknya sekarang yang bergabung itu adalah 30 negara Eropa, tentu diketuai oleh Amerika dan para sekutunya. Pada awalnya, Rusia sebenarnya ingin mengadopsi sistem pemerintahan budaya Barat di Rusia, terlebih di sektor investasi dan juga sistem politik. Namun, di tahun 1999, Presiden Rusia saat itu Boris Yeltsin digantikan oleh Vladimir Putin dengan notabene-nya adalah seorang KGB atau Badan Intelijen Rahasia. Dengan basic seorang KGB, tentu Vladimir Putin mempunyai analisis ataupun terobosan sendiri terhadap peta geopolitik Rusia. Putin beranggapan runtuhnya Uni Soviet, mestinya NATO atau North Atlantic Treaty Organization ini tidak lagi aktif. Namun, kenyataannya berbeda. Kenyataannya, NATO ini banyak merekrut negara Eropa Barat. Bahkan, di tahun 2008, NATO terang-terangan membuka pintu lebar kepada Georgia dan juga Ukraina, di mana Georgia dan Ukraina ini merupakan perbatasan langsung dengan Rusia. Bahkan di tahun 2009, Blok Barat dan juga Uni Eropa membuat perjanjian yang disebut dengan East Partnership atau perjanjian perluasan demokrasi dan juga sistem investasi, yang dimana saat itu juga sangat mengecam pemerintahan yang korupsi. Ini merupakan tanda besar ataupun sebuah ancaman bagi Putin, di mana Ukraina saat itu melakukan perjanjian dengan anggota Uni Eropa saat itu. Ini tidak bisa dibiarkan. Sesuatu harus segera dilakukan. Dengan meluasnya pengaruh NATO dan Barat ke Eropa Timur, maka Rusia harus segera mengambil tindakan. Maka dari itu, Ukraina merupakan kunci yang sangat penting. Satu, karena Ukraina ini merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Rusia, dan jika militer NATO membentuk ataupun membangun pangkalan militer di Ukraina, maka keamanan ataupun stabilitas Rusia itu bisa diserang kapan saja. Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang notabene-nya adalah seorang KGB, tentu mempunyai analisis ataupun terobosan tersendiri dengan pergerakan dari blok barat dan juga NATO ini. Akar pertama permasalahan ini adalah terletak pada tahun 2013, yang saat itu Ukraina dipimpin oleh Viktor Yanukovych, di mana Viktor Yanukovych ini lebih cenderung ataupun pro Moskow ketimbang pro Barat. Jadi waktu itu beberapa perjanjian dibuat oleh Ukraina dengan Uni Eropa ataupun blok Barat, namun pemerintahan Viktor Yanukovych ini lebih cenderung memilih kepemerintahan Putin ataupun pemerintahan di Moskow. Rakyat yang muak dengan pemerintahan Viktor Yanukovych saat itu melakukan kudeta ataupun melakukan demonstrasi besar-besaran di tahun 2014 sesudah adanya Olimpiade musim dingin. Rakyat berdemonstrasi menuntut menggulingkan pemerintahan presiden sebelumnya yang pro terhadap Moskow. Saat itu juga pemerintahan ataupun oposisi berhasil menggeser pemerintahan Viktor Yanukovych dan digantikan oleh Volodymyr Zelensky, di mana Volodymyr Zelensky ini
diketahui terang-terangan ingin bergabung dengan NATO dan lebih condong ke blok barat. Maka dari itu, Rusia mulai merasa terancam karena semakin dekatnya ataupun diserbunya mereka dengan pengaruh luas dari NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Ketika dilakukan kudeta di tahun 2014, peristiwa ini yang berhasil mengkudeta pemerintahan Viktor Yanukovych, pada saat itu juga Rusia meninvasi ataupun melakukan serangan militer terhadap Ukraina dan berhasil menyaplok semenanjung Crimea di dekat Laut Hitam. И важнейший фактор стабильности в регионе. И эта стратегическая территория. Dengan meluasnya pengaruh blok barat dan juga iming-iming NATO bahwa sesuatu harus segera dilakukan untuk menyelamatkan kedaulatan negara adidaya Rusia ini. Namun, konflik di antara Rusia dan juga Ukraina ini bisa mematik timbulnya perang dunia ketiga. Kita berharap perang ini nggak terjadi dan diplomasi ataupun perbincangan hangat antara Putin dan juga Volodymyr Zelensky bisa segera cair. Dan tentu perang ini akan menimbulkan banyak korban warga sipil. Jadi itulah sejarah dari Ukraina, bagaimana Ukraina ini terbentuk, bagaimana mereka, Ukraina dan juga Rusia ini merupakan satu kebudayaan terikat, satu ras di zaman kerajaan Rus Kievan hingga saat ini. Nama gue Bron, see you on next video. Bye.